Orang lain yang melakukan perjalanan waktu bukanlah protagonis pria yang tak terkalahkan atau reinkarnasi Raja Abadi. Sedangkan saya menyeberang ke dimensi lain dan menjadi antagonis utama di akhir novel. Pada saat ini, protagonis tidak hanya memiliki berbagai perlengkapan buff dipenuhi. Dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan akhir cerita. Sebagai antagonis, saya pasti akan mati tanpa keraguan. Saat ini, saya duduk di atas tahta dengan wajah murung. Karena saya baru saja menggabungkan ingatan dari dua kehidupan. Saya sendiri adalah antagonis utama dalam karya aslinya. Dan pada akhir cerita, protagonis bersama seluruh dunia. Bersama-sama menyerang bos akhir. Di mata dunia, saya hanya dipandang sebagai tiran yang sewenang-wenang. Sang tiran berdarah yang melakukan apa saja yang diinginkan. Semua orang di dunia bersatu melawannya. Akhirnya, saya akan dikalahkan oleh protagonis Ye Tian. Memukul mereka hingga jiwa terbang dan lenyap. Sementara itu, semua pasukan di bawah komando saya juga berbalik melawan. Jangan lihat sekarang, pasukan ini tampak megah dan teratur. Sebenarnya, semua orang sudah merencanakan bagaimana cara memberontak terhadapku. Hanya saja, saat ini tidak ada yang berani menunjukkan hal itu. Aku menarik napas dalam-dalam. Dikhianati dan ditinggalkan, hancur lebur. Ini adalah akhir yang khas bagi semua antagonis utama. Dan sekarang sudah menjelang akhir cerita. Protagonis Ye Tian akan segera mencapai level maksimal. Menunggu nasibnya sepertinya hanya ada satu kematian. Bagaimana ini bisa terjadi? Baru saja menyeberang ke dimensi lain, sudah dapat kotak makan siang, dan merasakan kesepian. Tepat saat itu, aku menyipitkan mataku. Tiba-tiba terlintas satu orang dalam pikiranku. Seseorang yang bisa membantuku melewati bencana besar yang mengancam. Tokoh utama perempuan dalam novel. Pemimpin Zhou Xiangong, Liu Ruyan. Ketika itu, Ye Tian melihatnya untuk pertama kalinya dan langsung terpesona mendalam dan tidak bisa melepaskan diri. Sedangkan Liu Ruyan beberapa waktu yang lalu pernah mengalami beberapa konflik denganku. Maka, ia dengan marah berjanji kepada dunia. Siapapun yang bisa membunuhku, dia bersedia untuk menikah dengan siapapun. Janji itu juga menjadi motivasi bagi Ye Tian. Salah satu dorongan untuk terus maju. Sayangnya, dalam cerita aslinya, meskipun pada akhir cerita Ye Tian membunuhku, dia juga tidak menerima Ye Tian. Ini menjadi salah satu penyesalan terbesar dalam cerita aslinya. Meskipun dia adalah tokoh utama perempuan, dia tidak seharusnya menjadi milik siapapun. Bahkan protagonis pun tidak dapat memilikinya. Selain itu, dia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, tidak mati dan tidak akan hilang. Bahkan jika dia hancur lebur, dia masih bisa terlahir kembali. Karena dia memang dilahirkan oleh alam semesta. Selama dunia ini masih ada, dia tidak akan pernah mati. Secara harfiah, dia hidup selamanya bersama alam semesta. Kemampuan luar biasa ini hanya dia yang tahu. Dia juga tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun. Selain itu, kemampuan ini bisa dibagikan. Dibagikan kepada suaminya sendiri. Siapapun yang bisa mendapatkannya. Dia bisa menjadi tidak mati dan tidak akan hilang. Sayangnya, dia sama sekali tidak menghiraukan pria manapun di dunia ini. Aku tersenyum dingin dan kemudian perlahan-lahan bangkit. Dengan begitu, selama aku mendapatkan kemampuan Liu Ruyan yang abadi, tentu saja, aku bisa menghancurkan situasi terburukku ini. Sebuah situasi yang pasti akan membunuh antagonis. Dalam sekejap, aku menghilang dari tempatku, dan pergi langsung menuju Zhou Xiangong. Dalam novel aslinya, menjelang akhir cerita, Ye Tian pernah mencari Liu Ruyan ingin bertemu dengannya. Namun, hasilnya mereka tidak bertemu. Jika aku pergi ke Zhou Xiangong sekarang, siapa tahu aku bisa kebetulan bertemu dengan Ye Tian. Jika bisa, aku akan langsung membunuhnya. Karena Ye Tian sebelum masuk meditasi, tidaklah sebanding denganku. Istana Netherworld ungu di sisi lain. Ye Tian berdiri di luar Zhou Xiangong. Mohon untuk dua dewi ini menyampaikan. Ye Tian memohon untuk bertemu dengan pemimpin istana. Ye Tian menangkupkan kedua tangannya dengan hormat. Berdiri di depan gerbang besar Zhou Xiangong itu. Dua bidadari itu membalas dengan hormat. Maaf, pemimpin kami sedang dalam meditasi dan tidak menerima tamu. Tidak terlihat oleh siapapun. Mendengar kata-kata ini, Ye Tian sedikit merasa kecewa. Jika begitu, tolong sampaikan kepada dua bidadari ini. Aku telah memperoleh asal yang tertinggi dan akan mundur untuk mencapai alam tanpa batas. Ketika aku keluar dari meditasi, itulah hari kehancuran Raja Iblis itu. Mohon pemimpin kami menunggu kabar baik. Setelah itu, dia melihat ke dalam pintu besar Zhou Xiangong. Kemudian dia berbalik dan pergi. Ye Tian ini memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, jika dia benar-benar membunuh tiran itu, pemimpin kami harus menikahinya. Pada saat itu, Zhou Xiangong juga akan menjadi bagian dari aliansi. Keduanya berbicara sambil berbalik memasuki Zhou Xiangong. Dan tepat ketika mereka baru saja memasuki bagian dalam Zhou Xiangong, tiba-tiba mereka berdua mengernyitkan dahi. Mereka memandang ke arah langit. Di sana,
Sebuah distorsi ruang berwarna merah darah perlahan muncul. Suasana yang sangat asing dan sangat kuat sudah menyelimuti seluruh Zhou Xiangong. Ternyata ada yang berani memaksakan diri masuk ke Zhou Xiangong. Kedua orang itu langsung berubah wajah. Sementara itu, seluruh Zhou Xiangong dari berbagai arah. Bayangan-bayangan cantik terbang keluar dari istana pohon dewa itu. Setelah banyak peri terbang keluar, mereka semua mengawasi dengan tatapan waspada ke arah itu. Distorsi merah darah di udara. Apa yang telah terjadi? Perisai Zhou Xiangong ditetapkan langsung oleh pemimpin kami. Hanya yang memiliki kekuatan luar biasa yang bisa menembusnya. Apakah ada yang kuat bersenjata luar biasa yang memaksakan diri masuk ke Zhou Xiangong? Betapa beraninya. Bahkan jika pemimpin aliansi langit dan bumi, Ye Tian datang, dia juga tidak berani melangkah satu langkah ke Zhou Xiangong. Terlepas dari siapa yang datang, mereka tidak akan dibiarkan pergi dengan mudah. Seluruh dewi di Zhou Xiangong satu persatu. Semua wajah cantik mereka menjadi dingin dan aura mulai mengalir. Di bawah tatapan semua orang. Bersamaan dengan merah darah. Distorsi ruang yang perlahan menghilang. Sebuah sosok tinggi muncul dalam pandangan mereka. Orang itu berdiri dengan tangan di belakang, rambut panjangnya berkibar di belakang. Sepasang mata merah darah yang anggun membawa suatu aura yang menantang semua makhluk. Kaisar dinasti Suye, tirani dunia. Ling Ye. Ketika mereka melihat saya, seluruh pengurus Zhou Xiangong segera berkerut dahi. Mereka tidak langsung menyerang. Ternyata ini adalah iblis besar ini. Dengan kemunculan saya, seluruh Zhou Xiangong tiba-tiba menjadi sepi. Ye Tian pernah datang ke sini. Pada saat itu suara datar Ling Ye perlahan muncul. Zhou Xiangong, saya selalu melarang pria untuk masuk. Ye Tian juga sama. Di udara, seorang gadis muda berambut perak dan berpakaian putih seperti salju. Gadis cantik itu melangkah maju dan berkata dengan suara rendah. Dia memang baru saja berada di luar Zhou Xiangong. Tapi dia sudah pergi. Ternyata benar. Aku tersenyum tipis dan menggelengkan kepala. Ternyata dia memang protagonis. Sebelum akhir cerita, keberuntungannya memang seperti ini. Seandainya dia datang sedikit lebih awal, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Dan karena dia sudah pergi, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai protagonis, tentu Ye Tian memiliki beberapa keunggulan. Berharap bisa membunuh sebelum akhir cerita. Membunuh protagonis itu sendiri adalah hal yang mustahil. Lebih baik kita lihat akhir cerita ini dulu. Di mana pemimpin istana kalian? Pemimpin kami sedang meditasi dan tidak ingin diganggu. Jika Yang Mulia ada sesuatu yang ingin dibicarakan, silakan beritahu saya. Biarkan dia keluar. Saya melanjutkan. Jiang Ziru malah berkata dengan suara berat. Pemimpin istanaku tidak akan menemui siapapun saat meditasi. Sepertinya kau tidak mengerti kata-kataku. Mataku yang merah memandang Jiang Zi. Siapapun. Aku tidak pernah berada dalam lingkup siapapun. Jika aku ingin menemuinya, dia harus bertemu, tidak peduli suka atau tidak. Mendengar kata-kataku dan melihat Ling Ye seperti itu, tatapan Jiang Ziru sedikit berkerut. Baiklah, aku akan membangunkannya sendiri. Setelah mengatakannya, aku langsung berbalik, menuju posisi pohon suci di tengah Zhou Xiangong. Melihat adegan ini, Jiang Ziru segera menggigit gigi, menghalangi dia. Pemimpin kami memang sedang dalam meditasi. Jika Yang Mulia memiliki hal penting, silakan datang lagi lain kali. Jiang Ziru berdiri di depan Ling Ye dan berkata dengan suara rendah. Meskipun orang ini tidak bisa disentuh, tapi demi pemimpin, meskipun tidak bisa disentuh, tetap harus dihentikan. Namun, aku langsung mengabaikannya. Karena aku sudah datang, tidak mungkin aku pergi dengan tangan kosong. Melihat Ling Ye tidak berniat berhenti, Jiang Ziru juga hanya bisa menatap tajam. Jika Yang Mulia bersikeras seperti ini, maka tidak bisa dihindari. Ayo bertindak. Setelah mengatakannya, semua dewi di Zhou Xiangong bergerak serentak. Dan saat menghadapi serangan bersama banyak peri di istana Zhou, saya hanya mengangkat tangan dan melambai ringan. Seketika, ribuan sutra di udara, seolah-olah buih, seketika hancur. Menjadi banyak titik cahaya yang menghilang. Saya melambaikan tangan dan menghancurkan semua. Serangan setelah itu, saya terus melangkah ke depan. Jiang Ziru menggigit gigi dan sekali lagi berteriak. Formasi pembunuh Zhou. Mulai. Seketika, semua peri dari berbagai arah mulai mengalir dalam tubuh mereka. Sebuah formasi besar tiba-tiba terbentuk, hampir menutupi seluruh istana Zhou. Formasi yang megah dan luar biasa. Namun, masih sama seperti sebelumnya. Saya hanya mengangkat tangan dan melambai ringan. Aura merah darah menekan seketika, bergelombang di atas langit. Dan kemudian ada suara dentuman. Seluruh formasi hancur seketika. Saat formasi hancur, Jiang Ziru dan yang lainnya yang mengendalikan formasi juga memuntahkan darah segar. Tidak bisa melawan sama sekali. Jiang Ziru menggigit bibirnya dan melompat, menghalangi di depanku. Jika Yang Mulia memang ingin menghentikan kultivasi ketua istana, maka silakan lewat di atas tubuh kami dulu. Banyak dewi lainnya juga terbang datang bersamaan.
dan memiliki sikap yang sama tegasnya seperti Jiang Ziru. Aku tertawa sedikit dengan putus asa. Aku hanya ingin bertemu dengannya. Kenapa seolah-olah aku akan membunuhnya? Apakah kalian harus berjuang sekuat ini menghalangi jalanku? Ketua istana sedang meditasi. Jika dipaksa putus, pasti akan merusak pernapasan dan kekuatan. Dengan cara apapun, kalian tidak bisa melewatinya. Energi di dalam tubuh semua orang mulai mengalir kembali. Masih bernyali untuk berjuang tanpa tujuan. Aku menggelengkan kepala. Jika kalian bersikeras seperti ini, oke, saya setuju untuk memenuhi permintaan kalian. Seketika dia perlahan mengangkat telapak tangannya. Aroma darah merah perlahan-lahan muncul. Melihat pemandangan ini, wajah Jiang Ziruo dan yang lainnya menjadi serius. Tapi mereka tetap menggigit bibir mereka. Meskipun ada rasa takut, mereka berani menghadapi kematian. Melihat mereka, tampaknya mereka tidak berniat untuk memberi jalan. Saya tersenyum tipis dan bersiap untuk bergerak. Kalian semua mundur. Saat itu, sebuah suara dingin terdengar. Suara ini seperti aliran air jernih di dalam gletser, merdu dan menenangkan. Di detik berikutnya, diiringi hujan bunga yang bertebaran. Sebuah sosok anggun muncul dari belakang. Mengenakan gaun sutra es berwarna ungu muda. Menggambarkan sosoknya yang menawan perlahan-lahan terlihat. Dengan kemunculannya, seluruh dewi di Zhou Xiangong yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini semua tampak redup dan suram. Dan dia tentu saja adalah protagonis legendaris yang dikejar. Sampai akhir cerita, tokoh utama perempuan yang tidak berhasil dijadikan pasangan. Pemimpin Zhou Xiangong. Cantik yang dianggap sebagai yang terindah di mata semua orang di dunia. Liu Ruyan di puncak realm dewa tertinggi. Tuan istana. Ketika melihat Liu Ruyan muncul, Jiang Ziruo dan lainnya semuanya sedikit membungkuk. Tidak menyangka pemimpin malah keluar dari meditasi tepat pada waktu seperti ini. Dengan ini, tiran itu seharusnya tidak perlu membantai secara besar-besaran, kan? Silakan mundur semua. Mata indah berwarna pink ungu milik Liu Ruyan menatap. Ling Ye di depan sekali lagi berbicara. Dia memang sedang meditasi dan kebetulan baru saja selesai. Seandainya sedikit lebih lambat, iblis ini mungkin benar-benar akan membunuh. Sampai tubuh berserakan di Zhou Xiangong. Di udara, disertai dengan hujan bunga yang bertebaran. Hanya tinggal saya dan Liu Ruyan. Di Zhou Xiangong, kami memiliki aturan. Dilarang bagi pria untuk masuk. Liu Ruyan yang pertama kali berbicara dengan suara yang selalu dingin. Aturan Zhou Xiangong tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tersenyum tipis sambil mengangkat telapak tangan. Dengan lembut menangkap sepetak kelopak bunga yang jatuh. Zhou Xiangong adalah tanah suci berkumpulnya para dewi. Memang dilarang bagi pria untuk menginjakkan kaki. Namun, tidak peduli siapapun atau kekuatan apapun. Di hadapan saya, tidak ada aturan yang berlaku. Selalu hanya saya yang menetapkan aturan untuk orang lain. Tidak ada yang bisa menetapkan aturan untuknya. Mendengar kata-kata ini, Liu Ruyan meskipun tidak puas, tidak membantah. Ye Tian telah memperoleh sumber kekuatan yang tak tertandingi. Akan segera mencapai puncak tanpa batas. Di saat seperti ini, kamu tidak mempersiapkan diri? Datang ke Zhou Xiangong untuk apa? Persiapan. Saya tersenyum tipis. Apa yang kamu pikirkan? Saya harus siapkan? Agar bisa menghadapi Ye Tian yang memiliki sumber kekuatan tanpa batas. Mungkin kamu bisa membantu saya menemukan suatu cara. Urusanmu tidak ada hubungannya dengan saya. Liu Ruyan menarik kembali pandangannya. Tentu saja itu ada hubungannya dengan kamu. Saya menyilangkan tangan di belakang dan melanjutkan. Jika aku kalah, sesuai dengan janjimu yang dulu, kau harus menikah dengan Ye Tian. Mendengar kata-kata ini, Liu Ruyan mengernyitkan alisnya. Kau juga tidak menyangka. Di seluruh dunia, ternyata ada seseorang yang bisa menandingi aku, bukan? Saya tersenyum dan melanjutkan. Kau kira janji yang kau buat itu selamanya. Tak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Sekarang muncul seseorang dengan keberuntungan luar biasa, Ye Tian. Liu Ruyan tidak berkata apa-apa. Dahulu, dia memang berpikir demikian. Jika aku benar-benar kalah, kau benar-benar akan memenuhi janji itu, menyerahkan dirimu dan menikah dengan Ye Tian. Liu Ruyan masih diam. Tentu saja, dia tidak mau. Meskipun Ye Tian kini sudah mencapai puncak dunia. Meskipun Ye Tian mungkin benar-benar akan membunuh Ling Ye. Namun, dia tidak pernah merasa tertarik pada Ye Tian. Aku perlahan melangkah maju. Mengangkat telapak tangan untuk menyentuh dengan lembut. Dagu Liu Ruyan yang putih dan halus. Seandainya tahu hari ini. Mengapa harus begitu terburu-buru saat itu? Mengucapkan janji seperti itu. Liu Ruyan terdiam. Dia terpaksa mengakui bahwa dirinya. Mengatakan kata-kata seperti itu memang terburu-buru. Namun semua ini sebenarnya juga disebabkan oleh saya. Siapa yang membuatnya memaksa mengambil barang saya saat itu? Bahkan juga terhadap dirinya. Seketika Liu Ruyan tiba-tiba tersadar. Sungguh berani. Dia segera menyibakkan tangan Ling Ye dan mundur satu langkah. Terlalu sering tersentuh oleh bajingan ini. Ini adalah kali ketiga dalam hidupnya dia tersentuh oleh pria. Tentu saja,
Ini adalah yang pertama kali bagi saya. Tangan yang disibak hanya membuat saya tersenyum lembut. Karena kamu tidak ingin menikah dengan orang lain. Bagaimana kalau begini? Kamu bergabung dengan saya. Saya tentu akan berada di posisi tak terkalahkan. Jangan berharap. Liu Ruyan menatap saya dengan tatapan tajam. Selain itu, saya juga tidak bisa membantumu. Dia memang memiliki kekuatan puncak. Di seluruh dunia, dia dianggap yang terhebat. Tetapi jika berhadapan dengan Ye Tian dari dimensi tak terbatas, dia tentu saja tidak akan bisa berbuat banyak. Tidak, tidak, kamu bisa membantu. Selama kamu mau berbagi kemampuanmu yang tidak mati dan tidak bisa dihancurkan dengan saya. Begitu kata-kata itu diucapkan, Liu Ruyan tiba-tiba menyipitkan matanya. Bagaimana dia bisa tahu tentang hal ini? Dia lahir dari langit dan bumi, hidup selamanya tanpa kesedihan. Dan kemampuan tidak mati dan tidak bisa dihancurkan ini memang bisa dibagikan dengan cara yang istimewa. Berbagi dengan pria sendiri. Tapi hal ini hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa tahu? Apa itu tidak mati dan tidak bisa dihancurkan? Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Saya juga tidak memiliki kemampuan seperti itu. Liu Ruyan segera berkata. Hehe, saya tahu kamu tidak mau. Kamu juga seharusnya tidak mau. Tapi kapan saya pernah mengatakan harus melalui persetujuanmu? Begitu kata itu diucapkan, wajah cantik Liu Ruyan tiba-tiba menjadi serius. Apa maksud perkataan dia? Apa yang ingin dia lakukan? Bagaimana mungkin di dunia ini ada yang benar-benar tidak mati dan tidak bisa dihancurkan? Liu Ruyan segera berkata, pergilah. Dulu aku telah berjanji kepada dunia. Memang aku bertindak terburu-buru. Jika kau menyimpan kebencian padaku karena ini, aku memang bukan lawanmu. Silakan bunuh atau siksa, terserah padamu. Tapi barang yang kau inginkan tidak ada padaku. Setiap kali seperti ini. Apa yang aku inginkan ada di tanganmu. Tapi kau tetap tidak memberikannya. Kau memaksaku untuk merampasnya. Aku tersenyum dan menggelengkan kepala. Sambil berbicara, tatapanku yang merah darah menatap Liu Ruyan. Kemudian aku melangkah maju satu langkah. Apa yang ingin kau lakukan, Ling Ye? Sudah kukatakan, aku tidak memiliki barang yang kau inginkan. Liu Ruyan mundur satu langkah dengan tatapan penuh kewaspadaan. Setelah mencoba, tentu saja akan tahu ada atau tidak. Sudut bibirku tersenyum jahat. Di detik berikutnya langsung menyerang. Energi merah darah meledak. Seketika menyelimuti seluruh Zhou Xiangong. Memang semua pria di dunia ini tidak pantas untukmu. Begitu pula dengan yang lain, Ye Tian juga demikian. Sambil memegang Liu Ruyan, aku terbang menuju depan dengan tertawa sinis. Jadi kamu seharusnya memang milikku. Harus diakui, wanita ini memang unik. Aku benar-benar merasa dorongan untuk menjadikannya milikku. Saat berikutnya, aku tiba-tiba langsung melempar Liu Ruyan ke sebuah cabang di tengah pohon itu. Seluruh tubuh Liu Ruyan terjatuh ke dalam lautan bunga. Seketika, memicu hujan kelopak bunga merah darah yang bertebaran. Dia segera bangkit dan menggenggam erat pedangnya, bersiap untuk menyerang lagi. Namun, tubuhku sudah mengikuti dengan cepat, menahan bahunya yang wangi. Saat berikutnya, sebuah perisai berwarna merah darah terbentuk di atas batang pohon ini, membungkusku dan Liu Ruyan di dalamnya. Ling Ye, apakah kamu berani? Liu Ruyan sekarang benar-benar panik. Dia tidak menyangka bahwa iblis ini benar-benar serius. Iblis ini benar-benar tahu rahasianya. Apakah kamu merasa di seluruh dunia ini? Apa yang tidak berani saya lakukan? Sudut bibirku tersenyum jahat. Detik berikutnya, di bawah tatapan Liu Ruyan yang cemas dan bingung, aku perlahan-lahan mengulurkan tangan ke arah Liu Ruyan. Semua orang saat ini tampak kebingungan. Juga tidak tahu bagaimana keadaan di dalam penghalang itu. Juga sama sekali tidak punya kemampuan untuk membongkar penghalangku. Jadi hanya bisa melihat seperti ini. Kemudian entah sudah berapa lama, penghalang itu terbuka. Detik berikutnya adalah suara yang sangat marah. Suara itu menyebar ke seluruh Zhou Xiangong. Ling Ye, aku membunuhmu. Terlihat aku meluncur dari atas pohon dewa itu. Sementara Liu Ruyan di belakang mengangkat pedang dan mengejar dengan ganas. Saat ini aku memiliki senyuman puas di wajahku. Kamu lihat, bukankah kau punya kemampuan ini? Aku memintamu untuk memberi, tapi kau tidak mau memberi. Harus aku yang turun tangan untuk merebutnya. Kamu diam saja. Liu Ruyan saat ini terlihat seperti kucing liar yang marah. Menggenggam pedang di tangannya dan menyerang Ling Ye dengan sembrono. Gambaran mulia dan dingin yang dulu sudah lenyap. Hanya tersisa kemarahan yang meluap. Gelombang energi pedang meluncur ke langit. Setiap gelombang energi pedang melesat keluar. Semua itu menyebabkan pohon ajaib di istana Zhouxian menderita kerusakan parah. Banyak dewi di istana Zhouxian tertegun menyaksikan pemandangan ini. Entah mengapa, pemandangan ini terlihat agak konyol. Penampilan keduanya seperti ini. Jika dilihat dengan teliti, bahkan ada sedikit nuansa menggoda. Hanya saja itu adalah jenis menggoda yang bisa membahayakan. Energi pedang terbang di udara. Perisai di istana Zhouxian hampir sepenuhnya hancur. Liu Ruyan kembali mengayunkan pedangnya. Setelah saya menghindar,
Saya segera menangkap pergelangan tangan putihnya. Liu Ruyan dengan cepat bereaksi. Dia berhasil melepaskan diri dari genggaman tanganku dan segera mundur. Tentu saja, seluruh Zhou Xiangong menyaksikan pemandangan ini. Semua orang di istana melihatnya dengan jelas. Seketika, Jiang Zi dan yang lainnya saling bertukar tatapan. Mereka melihat rasa kaget dan bingung di mata satu sama lain. Tadi tidak salah lihat, kan? Jadi, tiran itu ingin menarik Tuan Putri kami, kan? Memang tidak ada orang yang layak untuk Tuan Putri di seluruh dunia. Tetapi tidak termasuk Ling Ye. Seluruh para dewi di Zhou Xiangong. Muncul pemikiran ini di benak mereka. Mereka semua kemudian menyadari. Sekelompok mata menatap ke udara. Ye Tian dan Liu Ruyan. Tiba-tiba merasa bahwa keduanya seolah sangat cocok. Pasangan yang sempurna. Satu adalah kaisar dari dinasti Su Ye. Satu adalah penguasa Zhou Xiangong. Satu adalah kaisar yang menguasai dunia. Satu adalah wanita tercantik di dunia. Semua orang terdiam. Tatapan terus menatap ke angkasa. Saat ini seluruh Zhou Xiangong dalam keadaan porak-poranda. Cabang dan daun pohon dewa yang besar dari ketinggian. Turun perlahan seperti meteor. Dada Liu Ruyan yang angkuh saat ini terus terengah-engah. Tangan yang halus erat memegang gagang pedang. Mata indah berwarna ungu muda menatapku tajam. Sekarang tidak ada yang bisa membunuhku selamanya. Aku tersenyum lembut. Karena kamu juga tidak ingin menikah dengan siapapun. Bukankah aku sudah membantumu? Liu Ruyan marah besar. Ini bantuan apa? Aku memang tidak ingin menikah dengan siapapun. Tapi aku juga tidak bilang ingin memberikannya kepadamu. Apa ini? Bajingan. Liu Ruyan menatap Ling Ye dengan tajam. Di detik berikutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggenggam pedangnya dan menyerang. Jangan khawatir. Mulai sekarang, janjimu tidak perlu ditepati selamanya. Aku tersenyum lembut. Segera setelah itu, ruang di sekelilingnya mengeluarkan suara. Menghilang dalam keadaan terdistorsi. Liu Ruyan mengayunkan pedangnya, tetapi hanya mengenai udara. Sialan, Ling Ye. Aku pasti akan menghancurkanmu dengan berbagai cara. Dia berdiri sendirian di udara sambil memegang pedang dan berteriak marah. Suara marahnya yang ekstrim menggema di seluruh alam. Semua orang di bawah dengan ekspresi bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah pertama kalinya aku melihat pemimpin marah seperti ini. Kemudian, Jiang Ziru melompat datang. Apa yang terjadi dengan pemimpin? Semua orang. Segera. Liu Ruyan secara naluriah ingin membawa semua orang untuk mengejar dan mempertanggungjawabkan padaku. Tetapi melihat seluruh Zhou Xiangong yang sudah hancur, Liu Ruyan perlahan-lahan menenangkan dirinya. Bajingan. Liu Ruyan menggenggam erat tinju gioknya. Jadi, aku sudah begitu saja dibuli oleh Ling Ye. Dan aku hanya bisa menahan marah dengan sabar. Apakah ada hal yang lebih brengsek daripada ini? Sangat menyebalkan. Dulu aku sudah dibuli olehnya sekali. Kali ini bahkan lebih keterlaluan. Tidak disangka bisa merebut seperti ini. Melakukan hal semacam ini padaku. Dan setelah itu pergi begitu saja. Dia benar-benar brengsek. Suatu hari aku akan menghancurkannya sampai tidak bersisa. Saat ini tidak bisa berbuat apa-apa pada Ling Ye. Liu Ruyan hanya bisa menghela napas. Mari kita bereskan sedikit. Hari ini, dia telah datang ke Zhou Xiangongku. Jangan sampai ada yang tahu. Jiang Ziruo mengangguk. Meskipun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sepertinya pemimpin memiliki sesuatu yang sulit diungkapkan. Jika itu demikian, maka jangan ditanya. Melihat keseluruhan Zhou Xiangong yang hancur lebur. Liu Ruyan dengan wajah cantiknya penuh dengan rasa tertekan. Meskipun sekarang dia bukan lawan Ling Ye. Tetapi suatu hari nanti dia pasti akan membalas penghinaan hari ini. Namun, berbicara tentang itu, kata-kata Ling Ye sebelum pergi. Sekarang Ling Ye sudah memiliki dirinya sendiri. Kemampuan yang tidak bisa mati dan tidak bisa hancur. Tidak ada yang bisa membunuhnya selamanya. Tetapi ada satu hal lagi. Tidak mati dan tidak binasa hanyalah tidak mati dan tidak binasa. Itu tidak berarti bahwa tingkat kekuatannya juga tidak akan hilang. Jika Ling Ye mati, meskipun dia akan hidup kembali. Tetapi tingkat kekuatannya juga akan hilang sepenuhnya. Sepertinya itu tidak ada artinya juga. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia masih punya cara lain yang bisa membuatnya hidup kembali dan tetap menyimpan tingkat kekuatannya? Di kedalaman bawah sadar Liu Ruyan. Mulai khawatir tentang hidup dan mati serta kemenangan dan kekalahan Ling Ye. Sementara itu, di sisi lain, sangat menguntungkan. Sekarang saya tidak hanya mendapatkan kemampuan yang tidak bisa mati dan tidak bisa hancur, tetapi juga bisa membuat marah protagonis Ye Tian. Mengambil dua keuntungan sekaligus. Jika Ye Tian tahu bahwa Dewi sempurnanya, ketika Dewi itu sudah ditempati olehnya, apa yang akan menjadi reaksinya? Saya agak menantikannya. Dan tentang kemampuan Liu Ruyan yang tidak mati dan tidak bisa dihancurkan. Setelah mati, tingkat kekuatan akan lenyap. Saya tentu saja tahu tentang hal ini. Jadi, selanjutnya saya perlu memikirkan cara agar saya dapat bertahan setelah akhir cerita dan kekuatan tetap ada. Ye Tian mencapai keadaan tanpa batas dengan menggunakan sumber utama.
Meskipun sangat kuat, itu bersifat sekali pakai. Setelah akhir cerita, Ye Tian menggunakan kekuatan sumber utama. Tingkat kekuatannya tentu akan kembali jatuh ke tingkat dewa ekstrim. Pada saat itu, jika saya masih mempertahankan dengan kultivasi alam tanpa batas, maka Ye Tian atau siapapun tidak akan menakutkan. Tentu, mencapai keadaan tanpa batas itu sangat sulit. Melihat dunia yang luas ini, keberadaan tingkat dewa ekstrim hanya sekitar 10 orang. Apalagi menyeberang ke dimensi lain. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya saya yang mampu mencapai menyeberang ke dimensi lain dengan kemampuan saya sendiri. Saat ini, hanya saya seorang. Meskipun Liu Ruyan, yang merupakan makhluk berbakat yang lahir dari alam semesta, juga sulit untuk mencapai menyeberang ke dimensi lain. Bahkan protagonis Ye Tian beruntung mendapatkan asal yang tertinggi untuk mengejar menyeberang ke dimensi lain. Dan itu hanya kartu percobaan. Tentu saja, menyeberang ke dimensi lain memang sulit dicapai. Tapi itu tidak berarti tidak mungkin dicapai. Saya punya cara untuk menciptakan sebuah menyeberang ke dimensi lain. Jadi sekarang saya perlu mengumpulkan beberapa bahan langka yang sulit ditemukan selama ribuan tahun. Sebuah rencana yang lengkap terbentuk dalam pikiran saya. Saat ini di gedung besar klan roh, semua pejabat tinggi dari klan roh berkumpul, terutama untuk membahas masalah posisi di saat-saat krusial ini. Jika salah mengambil posisi, akibatnya akan sangat parah. Klan roh, saya tidak ingin bermusuhan dengan siapapun. Tapi saya pernah secara kebetulan membantu pemimpin Ye Tian sekali di masa lalu. Kepala suku yang pertama berkata dengan suara dalam. Kini, pemimpin Ye Tian akan segera bertarung dengan tiran itu. Dengan sifat tiran itu, suku saya pasti tidak dapat hidup sendiri. Pertempuran terakhir ini akan mengubah seluruh tatanan dunia. Jika Ye Tian berjuang untuk mulai sekarang, ini adalah era pemimpin Ye Tian. Jika dia kalah, hanya di seluruh dunia, tidak akan ada seorang pun yang dapat menandingi pemimpin aliansi Ye Tian, yang memiliki keberanian untuk melawan tiran Ling Ye. Jika demikian, maka dunia ini akan selamanya diinjak oleh tiran itu. Dan semua orang yang terkait dengan pemimpin Ye Tian juga akan dihapus sepenuhnya oleh dia. Jadi, pertempuran ini sangat penting bagi suku saya. Iblis itu harus kalah, harus mati. Kini, pertempuran besar sudah dekat. Pemimpin Ye Tian menyerukan para pahlawan di seluruh dunia untuk bergabung. Aliansi langit dan bumi akan bersama-sama melawan tiran. Klan roh saya juga harus membuat pilihan. Pada saat seperti ini, orang biasa hanya memiliki 3 pilihan. Pertama, bergabung dengan aliansi Tiandi, bersama Ye Tian melawan Ling Ye. Kedua, bergabung dengan dinasti Sui, bersama Ling Ye melawan Ye Tian. Ketiga, tidak campur tangan, bersikap netral. Iblis itu bertindak sewenang-wenang dan kejam. Seluruh dunia melawan dia. Kami tentu tidak bisa berkolusi dengannya. Banyak petinggi suku Ling memberikan pendapat. Ketua aliansi Ye Tian menyerukan kepada semua orang untuk bersama-sama melawan. Seluruh dunia bersatu. Ini adalah arah yang diinginkan oleh hati manusia dan arus besar yang tidak bisa dihindari. Iblis itu pasti akan kalah tanpa keraguan. Dari sudut manapun, suku Ling seharusnya bergabung dengan aliansi Tiandi. Suara-suara mulai bergema di dalam aula besar. Hampir semua orang memiliki pemikiran yang sama. Jika demikian, seluruh suku Ling harus bersiap menuju Tiansu Juedi. Siap untuk melawan tiran bersama ketua. Dunia bersatu, tiran itu pasti akan mati. Mulai sekarang, ini bukan lagi era tiran itu, melainkan era aliansi Tiandi, era ketua Ye Tian. Mengikuti pemimpin Ye Tian, suku kami akan semakin makmur. Suara ketua suku bergema di dalam aula. Semua orang mengangguk dengan serius. Semua orang percaya bahwa bergabung dengan aliansi langit dan bumi adalah pilihan yang paling benar dan terang. Sangat konyol. Tetapi saat itu, sebuah suara yang sangat nyaring tiba-tiba terdengar. Hanya ada Ye Tian dari zaman ini. Dari manakah zaman Ye Tian? Begitu ucapan ini keluar, ketua suku dan semua orang mengerutkan dahi. Mereka semua menatap dengan mata tertuju ke arah pintu. Dari pintu, terlihat sebuah kursi roda kayu yang perlahan masuk. Di atasnya duduk seorang pemuda dengan wajah pucat dan tampak sakit. Bolehkah saya bertanya, betapa kacau dunia ini dulunya? Setelah wanita itu muncul, dia pun melanjutkan pembicaraan. Semua negara muncul dan berbagai suku berdiri tegak. Api perang berkobar dan makhluk hidup menderita. Gunung mayat dan lautan darah terlihat di mana-mana. Perampokan dan pemerkosaan terjadi di mana-mana. Pernah di era kerusuhan itu, suku kami juga hampir punah sepenuhnya. Munculnya dinasti Sui. Hanya kemunculan yang mulia yang menghentikan segalanya. Yang mulia mengalahkan 8 arah dan menyatukan dunia. Memadamkan perang yang tak ada habisnya dan mengakhiri kekacauan yang tak berujung. Dunia baru bisa memiliki wujud seperti ini. Dalam hal ini, suku kami dapat bertahan hingga saat ini. Bagi yang mulia, menguasai seluruh dunia. Tidak berlebihan jika disebut sebagai berkah dalam menciptakan dunia. Tanpa adanya yang mulia, suku kami sudah tidak ada lagi sejak lama. Yang mulia menciptakan era ini. Era ini membentuk Ye Tian.
Dalam situasi seperti ini, suku kami tidak seharusnya menjadi musuh bagi yang mulia. Sebaliknya, seharusnya berada di pihak yang mulia. Bekerja sama dengan yang mulia. Suaranya terdengar di seluruh aula, membuat banyak anggota tinggi suku spiritual terlihat serius. Sangat konyol. Tirani itu berperang di seluruh dunia dan membunuh banyak orang, memusnahkan suku dan negara ribuan. Jika Ye Tian dapat membunuh tirani itu, maka dunia ini akan menjadi milik Ye Tian. Siapa yang berani lancang? Suara dingin yang menyentak, daging panggang dingin dan senyuman dingin. Sejak zaman kuno hingga kini, kecuali kaisar, ada seseorang yang bisa menekan seluruh dunia ini. Apakah Ye Tian benar-benar memiliki keberanian seperti itu? Ye Tian menggunakan sumber yang tak tertandingi untuk mencapai batas tak terbatas. Tapi itu hanyalah batas tak terbatas sekali pakai. Dalam situasi pertempuran melawan kaisar, meskipun dia menang, kultivasinya akan jatuh kembali ke tingkat dewa. Pada saat itu, bolehkah saya bertanya kepada kalian, apakah keberadaan dewa tingkat tinggi lainnya di dunia ini? Benarkah mereka bersedia tunduk pada Ye Tian? Mari kita tanyakan, jika kalian semua adalah dewa tingkat tinggi, apakah kalian akan dengan sukarela tunduk pada dewa tingkat tinggi lainnya? Melihat semua orang terdiam dan tidak bisa berkata-kata, ketua suku di posisi teratas segera mengernyitkan dahi. Gadis ini berani menyebarkan desas-desus di sini untuk menggoyahkan hati orang-orang. Banyak kekuatan dari aliansi surga dan bumi. Kami semua mendukung pemimpin aliansi Ye Tian. Setelah membunuh iblis itu, kita semua bersatu. Di bawah langit ini, siapa yang berani bertindak sembarangan? Di dunia ini ada orang-orang yang bisa setia dan berbakti secara bersamaan. Sedangkan kamu hanyalah seorang anak terkutuk yang tidak seharusnya berada di klan kami. Hari ini kami mengadakan pertemuan, kamu tidak berhak untuk berbicara. Namun, kamu di sini mengoceh dan mengganggu pikiran orang. Apa makna yang ingin kamu sampaikan? Pasti kamu masih menyimpan dendam karena klan kami mengeksekusi ibumu. Sekarang kamu ingin mendorong klan kami menuju kehancuran, bukan? Pemimpin klan yang pertama sekali lagi berbicara. Kamu memang bisa menahan penghinaan dan beban. Ya, baru memperlihatkan ambisi burukmu di saat seperti ini. Orang-orang lainnya juga segera mengiyakan. Benar-benar serigala jahat yang tidak tahu terima kasih. Klan kami telah memberikan perlindungan padamu. Namun, kamu berencana untuk memanipulasi klan kami. Ketua, perempuan ini memiliki niat jahat, tidak boleh dibiarkan. Dia memang sudah seorang campuran. Garis keturunannya tidak murni dan seharusnya tidak berada di klan kami. Semua orang memiliki sikap yang sama. Wanita yang duduk di kursi roda tersenyum pahit. Yang mulia kepala suku, saya Zhugeru tahu diri bahwa saya kurang berpengaruh. Namun hari ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Saya bisa meninggalkan klan roh. Namun, aku berharap kepada para anggota yang terhormat, jangan sampai mengambil jalan yang tak bisa kembali. Setelah berkata demikian, dia memutar kursi rodanya dan berbalik. Apakah kamu ingin pergi sekarang? Namun saat itu, kepala suku di depan tiba-tiba berteriak, kamu lahir di klan roh kami. Segala sesuatu yang kamu miliki adalah pemberian klan roh kami. Jika kamu ingin pergi, maka semua yang menjadi milik klan roh kami harus ditinggalkan. Anak ini memiliki setengah darah yang berasal dari klan roh kami. Bakatnya juga diberikan oleh klan roh kami. Tidak hanya menghapus kultivasinya, tetapi juga harus menghancurkan lautan energinya. Biarkan jalur energinya hancur, dan tidak dapat berlatih selamanya. Di bawah isyarat mata kepala suku, segera beberapa orang melesat keluar dari aula besar. Dan kemudian terdengar suara dentuman. Beberapa tekanan yang kuat secara bersamaan menekan tubuh Zhugeru. Di bawah tekanan yang kuat itu, Zhugeru langsung kehilangan semua kekuatannya. Tidak hanya kekuatannya yang hilang, tetapi jalur energi dan lautan ki-nya juga hancur sekaligus. Zhugeru segera memuntahkan darah. Kursi rodanya juga langsung hancur oleh tekanan yang mengagumkan itu. Seluruh tubuhnya pun jatuh ke tanah dan tergeletak di sana. Mulai sekarang, dia tidak hanya kehilangan semua kekuatannya, tetapi juga tidak mungkin untuk melatih kembali selamanya. Dia benar-benar telah berubah menjadi seorang yang tak berarti. Setelah mencapai langkah ini, kepala suku yang teratas hanya mengangguk dengan puas. Sekarang pergi. Mulai sekarang, kau bukan lagi bagian dari klan kami. Kau juga tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan klan kami. Baiklah, betapa hebatnya klan ini. Zhugeru tertawa dengan gila dan merasa tak berdaya. Saya menunggu kalian membawa klan ini menuju masa depan yang cerah. Saya juga berharap bahwa suku roh benar-benar memiliki masa depan itu. Dia menggigit bibirnya. Kedua tangannya menahan tubuh cacatnya di tanah. Perlahan-lahan ia merangkak menuju pintu keluar. Saat Zhugeru telah merangkak melewati ambang pintu dengan satu tangan, tiba-tiba terdengar suara berdengung di depan. Sebuah ruang merah darah perlahan-lahan muncul dengan distorsi. Kemudian dari dalam distorsi ruang itu, sebuah sosok tinggi dan ramping perlahan-lahan muncul. Itu adalah Ling Ye. Ketika melihat saya hadir di sini, seluruh orang di suku roh hampir semuanya langsung berdiri serentak. Di wajah semua orang
Terlihat ekspresi ketakutan yang belum pernah ada sebelumnya. Ling Ye. Suara pemimpin suku itu yang bergetar segera terdengar. Semua orang bersiap untuk bertempur. Segera meminta pertolongan kepada aliansi langit dan bumi. Ling Ye baru saja muncul. Hanya berdiri di situ. Itu sudah membuat seluruh suku roh panik seketika. Dan setelah saya muncul, saya tidak langsung menyerang. Pertama, dia melirik ke arah Zhugeru yang dalam keadaan sangat memalukan di depannya. Kemudian dia mulai melangkah. Dia masuk langkah demi langkah. Semua orang di sekitar segera menyebar ke dua sisi. Seolah-olah dia memiliki semacam medan magnet tak terlihat, yang bisa mengusir semua orang. Saya duduk di kursi terdepan, suara datar mulai terdengar perlahan. Di zaman kuno, antara langit dan bumi pernah lahir sebuah benda ilahi yang disebut jiwa beruang permata. Jiwa beruang permata memiliki kekuatan untuk menarik energi spiritual dari langit dan bumi, memberikan manfaat besar untuk memelihara suatu wilayah. Nenek moyang suku roh kalian mendapat jiwa beruang permata. Oleh karena itu, mereka membuka dunia kecil ini dan mendirikan suku roh. Dan jiwa beruang permata selalu dilindungi oleh suku roh kalian selama beberapa generasi. Sekarang berikan itu kepada saya. Setelah kata-kata ini diucapkan, wajah semua orang berubah lagi. Jadi dia datang untuk harta karun suku roh mereka. Menyadari tatapan seperti itu dari Ling Ye. Mengatakan dengan tubuh membungkuk karena ketakutan terhadap Ling Ye. Permata jiwa yang mulia adalah dasar dari klan spirit kami. Jika tak ada dasar ini, kami suku Ling hanya takut. Apakah kamu sedang menolak perintahku? Saya langsung memotong kata-katanya. Kepala klan segera terkejut dan tidak berani melanjutkan satu kata pun. Waktu saya sangat terbatas. Sambil berbicara, mata merah darah saya melihat ke bawah pada kepala suku Eldar. Merasakan tatapan seperti itu dari Ling Ye. Kepala klan buru-buru menarik kembali pandangannya dan menundukkan kepala. Saya segera akan mengambilnya untuk yang mulia. Hanya dalam beberapa saat, kepala klan telah membawa harta suci klan spirit ke aula besar. Dia mengulurkan permata jiwa dengan kedua tangannya di depan saya. Saya mengulurkan tangan untuk mengambil permata jiwa dan menyimpannya, lalu berdiri. Kepala klan segera ketakutan hingga tidak bisa mengendalikan diri, dan menyusut dari panggung tinggi. Berdiri di bawah dengan membungkuk dan tidak berani berbicara. Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Tapi karena kalian bilang aku pasti kalah. Ini adalah keinginan hati manusia dan tren besar. Maka biar aku tunjukkan kepada kalian. Apa yang kalian sebut sebagai arus besar yang menguntungkan? Akhir seperti apa? Tentu saja, syaratnya adalah kalian masih hidup saat itu. Menghancurkan suku roh sekarang tidak ada artinya bagiku. Mengingat suku roh ini berdiri di sisi Yetian. Mari biarkan mereka melihat dengan baik. Apa hasil yang akan didapat jika memilih Yetian? Sambil berbicara, aku berjalan ke pintu aula besar. Melihat ke bawah pada Zhugeru yang tergeletak di tanah dengan sudut bibir sedikit darah, dia bertanya dengan dingin. Siapa namamu? Zhugeru. Zhugeru menjawab dengan jujur. Aku tidak berbicara lebih banyak, hanya tiba-tiba membungkuk, mengangkatnya dari tanah. Kemudian, sekelilingku mengeluarkan distorsi ruang berwarna merah darah, membawa Zhugeru dan menghilang di tempat. Dengan kepergian Ling Ye, yang menyelimuti semua, energi spiritual dari langit dan bumi dalam klan kami sudah juga mulai menghilang. Semua orang merasa lega. Mereka baru menyadari bahwa mereka sudah berkeringat deras. Bola jiwa baru saja diambil. Energi spiritual antara langit dan bumi dalam klan kami mulai menjadi tipis. Mengingat bola jiwa sudah tidak ada, maka dunia kecil klan spiritual kami tidak ada artinya lagi. Ketua klan kemudian berkata, memberi instruksi untuk segera mengatur klan spiritual. Untuk semua pindah ke tanah hancur surga. Ya. Semua orang mengangguk dengan serius. Segera seluruh klan spiritual mulai bergerak. Pindah seluruh klan. Di dalam kekosongan, aku terbang ke depan sambil memeluk Zhugeru. Yang mulia, mengapa Anda menyelamatkan saya? Zhugeru mengumpulkan keberanian dan berbicara lebih dulu. Pandanganmu sangat mendalam, tidak seperti orang biasa. Aku membutuhkan orang seperti kamu untuk membangun kembali dinasti malam kosong. Kamu bisa menjadi penasihatku. Mendengar kata-kata ini, Zhugeru langsung terkejut. Kemudian, dari kedalaman hati, muncul rasa kegembiraan yang luar biasa. Bersedia untuk mengorbankan segalanya demi yang mulia. Saat itu, tiba-tiba ada gelombang besar di lengan saya. Energi spiritual mengalir keluar dan masuk ke dalam tubuh Zhugeru. Dalam sekejap, tubuh Zhugeru yang hancur pun pulih sepenuhnya. Lautan energi yang sebelumnya sepenuhnya hancur juga pulih kembali pada saat ini. Bahkan kedua kakinya yang telah lumpuh selama bertahun-tahun, semua bisa pulih kembali. Seluruh diri kembali mendapatkan kehidupan baru. Zhugeru tampak sangat bersemangat. Wajahnya memerah hampir sampai hendak berlutut. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan minum pil ini. Ini akan memberimu kemampuan untuk mencapai tingkat Tian Xuanjing. Dan juga memperkuat bakat latihmu. Aku hanya bisa membantumu seperti ini dalam perjalanan latihan ke depan. Pada akhirnya,
Semua tergantung pada dirimu sendiri. Iya. Terima kasih, Yang Mulia, atas anugerah kehidupan ini. Zugeru mengambil pil dan langsung menelannya. Kemudian di dalam lautan Qi yang baru dibentuk itu, energi spiritual kembali berkumpul. Tingkat keterampilannya seketika mencapai cermin langit. Dia juga bisa merasakan dengan jelas. Bakatnya juga mengalami peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini benar-benar merupakan kebangkitan yang sempurna. Coba katakan pendapatmu tentang situasi saat ini dan penilaianmu terhadap masa depan. Apakah menurutmu aku akan kalah dari Ye Tian? Zugeru mengangguk. Ye Tian telah menggunakan sumber asal yang tiada tara untuk mencapai keadaan yang tak terbatas. Meskipun singkat, namun memang tak tertandingi. Yang Mulia, saya khawatir memang bukan lawannya. Dan jika Yang Mulia kalah, Ye Tian yang memulihkan keadaan ilahi tanpa tekanan dari keadaan tak terbatas, seluruh dunia pasti akan kembali ke dalam kekacauan. Sekarang ini, apapun yang dikatakan tentang arah hati rakyat dan tren besar, hanya karena Yang Mulia menekan seluruh dunia, sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh semua orang selamanya. Gunung yang terlewati adalah iblis hati setiap orang. Ye Tian bangkit. Semua orang tentu saja ingin menghilangkan iblis hati mereka. Itulah sebabnya mereka begitu mendukung Ye Tian. Ketika dinding runtuh, semua orang mendorong. Namun, dukungan orang-orang terhadap Ye Tian adalah karena takut kepada Yang Mulia. Jika Ye Tian kalah, orang-orang masih akan takut kepada Yang Mulia dan tidak berani bertindak gegabah. Tetapi jika Yang Mulia kalah, dukungan orang-orang kepada Ye Tian tentu akan lenyap. Orang-orang sebenarnya tidak mendukungnya, melainkan mendukungnya karena dia menggunakan sumber aslinya untuk mencapai alam tak berbatas. Begitu tidak ada alam tak berbatas, Ye Tian juga tidak berbeda dengan orang biasa. Penguasa dunia yang menindas jutaan orang, selamanya hanya bisa menjadi Yang Mulia seorang. Begitu tidak ada Yang Mulia, dunia ini pasti akan kembali kacau. Makhluk hidup akan menderita. Saat itu akan menjadi badai darah yang lebih mengerikan. Dan badai darah seperti itu, sangat jelas bahwa Ye Tian tidak mampu menahan ini. Hanya saja saat ini saya juga tidak bisa memikirkan apapun cara untuk menghadapi langit. Mendengar hal itu, saya hanya tersenyum tipis. Zugeru memang berpikir dengan mendalam. Memang pantas untuk menjadi anggota dinasti Sui. Mengandalkan sumber tertinggi untuk mencapai kondisi tanpa batas. Saya juga memang bukan lawan. Lagi pula dia adalah protagonis tak terkalahkan. Sumber tertinggi itu memang adalah yang terkuat. Ketika kata-kata itu keluar, Zugeru sedikit mengernyitkan dahi. Tadi Yang Mulia menyebutkan untuk membangun kembali dinasti Sui. Yang Mulia, apa maksud Anda? Mengapa dinasti Sui harus dibangun kembali? Membangun kembali dinasti Sui. Sekarang ini, di mana ada waktu untuk membangun kembali dinasti Sui? Ini pasti merupakan hal di masa depan. Dia sedang merencanakan masa depan. Secara harfiah, saya mulai berbicara dengan tenang. Mengingat dunia ini sangat tidak menyukai pemerintahan saya, maka harus ada penataan yang baik. Dimulai dari dinasti Sui. Dinasti Sui mengumpulkan tentara tangguh yang tak terhitung jumlahnya. Apakah masih perlu diatur? Zugeru menatap Linye dan melanjutkan. Apakah ada orang yang berpikiran dua di dalam dinasti Sui? Tebakanmu benar. Ikuti aku, dan kau akan tahu. Saat ini, istana megah dinasti Sui. Banyak sosok berkumpul di aula. Masing-masing memiliki aura yang kuat dan kekuatan yang tangguh. Mereka semua berada di puncak alam dewa. Mereka adalah inti dari jajaran tinggi dinasti Sui. Ternyata Ye Tian memang memiliki kemampuan. Di aula, Xiao Jianyu adalah yang pertama berbicara. Saat ini, Yang Mulia pasti juga sedang bertapa. Apa pendapat kalian? Apakah Ye Tian akan menjadi lawan Yang Mulia? Sumber agung adalah kekuatan ilahi tertinggi di dunia. Itulah kekuatan terkuat di antara langit dan bumi. Dulunya, Yang Mulia juga telah berkelana di seluruh dunia, mencari keberadaan sumber agung itu. Namun, tidak disangka akhirnya jatuh ke tangan Ye Tian. Kami telah berperang di seluruh dunia bersama Yang Mulia selama bertahun-tahun. Dulu pernah berlumuran darah di medan perang, membunuh banyak musuh. Akhirnya kita juga takut harus mengikuti Yang Mulia. Terkubur di depan gerbang era baru. Kami meskipun memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Sayangnya, kita mungkin harus berakhir di sini. Sungguh tak rela. Saat itu seorang jenderal di puncak wilayah ilahi akhirnya tidak bisa menahan diri. Apakah kalian semua benar-benar rela menerima akhir seperti ini? Kami memiliki kekuatan seperti ini. Kapanpun dan dimanapun, dapat menunjukkan bakat yang luar biasa. Namun kini harus mati bersama Yang Mulia. Bukankah itu bodoh? Karena kini Ye Tian memiliki kekuatan besar ini. Mengapa kita harus kaku pada Yang Mulia? Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di aula menatap tajam pada jenderal itu. Semua orang terdiam. Sementara di depan, Xiao Jianyu hanya tersenyum dingin. Akhirnya ada yang mengucapkan kata-kata ini. Setelah melewati langkah pertama yang paling sulit ini, tentu saja, sisanya jauh lebih mudah. Berani sekali. Meskipun Xiao Jianyu tersenyum sinis di dalam hati,
Dia segera berteriak dengan marah. Berani sekali kamu. Apakah kamu ingin mengkhianati Yang Mulia? Jenderal yang berani maju itu segera. Dia segera menundukkan kepala dan tidak berani berbicara lebih banyak. Namun, pada saat itu, yang lain mulai berbicara. Kata-kata Jenderal Agung ini tampaknya tidak tanpa alasan. Sudah berapa tahun lamanya? Kami telah mengikuti Ling Ye, mengguncang dunia dan membunuh tak terhitung jumlahnya. Tapi pada akhirnya, apa yang kami dapatkan? Mengikuti tiran ini berperang selama bertahun-tahun. Kami selalu hidup dalam kegelapan pembunuhan. Di matanya, hanya ada mereka yang patuh padaku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan mati. Bahkan tidak berbicara tentang sedikit kemanusiaan dan moral. Jika kita terus hidup dalam kegelapan ini, kita juga akan menjadi iblis yang haus darah dan tidak berperasaan seperti dia. Sudah saatnya kita menembus kegelapan, menuju cahaya. Jenderal Agung. Sekarang adalah kesempatan satu-satunya untuk melarikan diri dari tirani itu saat ia sedang meditasi. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri dari tiran itu. Kalian semua ini mau melakukan apa? Xiao Jianyu masih berpura-pura saat ini. Yang Mulia tidak memperlakukan kalian dengan buruk. Namun, kalian ingin secara terbuka mengkhianati Yang Mulia. Tidak disangka, kalian adalah orang-orang yang tidak setia dan tidak berprinsip. Kata-kata Jenderal Besar ini salah. Tanpa mengada-ada, saya telah berbicara diam-diam dengan tentara saya. Mereka semua bersedia meninggalkan tiran ini. Begitu saya memberikan perintah, mereka semua bersedia mengikuti saya ke aliansi langit dan bumi. Tentara saya juga tidak berbeda. Mereka tidak mau terus-menerus setia buta. Jenderal Besar, sekarang hanya tinggal kamu seorang. Asal kamu mengucapkan satu kata. Kami semua bersedia mengikuti Jenderal Besar selamanya. Meskipun tidak bergabung dengan aliansi langit dan bumi. Dengan kekuatan Jenderal Besar, dia bisa memimpin kita untuk membangun kembali prestasi besar. Mengapa tidak melakukannya? Semua orang sedang membujuk Xiao Jianyu. Satu demi satu, Xiao Jianyu tidak setuju. Namun Xiao Jianyu berpura-pura ragu. Dan di bawah bujukan orang-orang, Xiao Jianyu akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Dia berbalik dan berpura-pura merenung. Meskipun ini tidak menghormati Yang Mulia. Tapi apa yang kalian semua katakan memang masuk akal. Jika demikian, tunggu apa lagi? Kita segera menggerakkan seluruh pasukan menuju aliansi langit dan bumi. Semua orang terlihat sangat bersemangat. Sepertinya mereka sudah melihat masa depan yang cerah. Namun Xiao Jianyu berkata dengan suara rendah. Meskipun pemimpin Ye Tian menggunakan keunggulan untuk mencapai keadaan tanpa batas. Namun Ling Ye pada akhirnya adalah juga tanpa batas. Pertarungan terakhir ini pasti akan sangat memilukan. Oleh karena itu kita harus terus berpura-pura tinggal di dinasti 11 Ye. Menunggu saat pertempuran datang untuk menyerang secara diam-diam. Menyerang Ling Ye dengan tidak terduga. Kami, banyak prajurit, tentu saja tidak bisa membunuh Ling Ye. Tapi setidaknya kami bisa memberikan pukulan berat padanya. Pada saat itu, Ye Tian, pemimpin aliansi, tentu akan bisa menang dengan lebih mudah. Jadi saya sarankan untuk diam-diam berkomunikasi dengan aliansi Tiandi. Biarkan aliansi Tiandi tahu bahwa kita bisa melakukan kerjasama dari dalam dan luar. Tak disangka, Jenderal Besar berpikir begitu cermat. Jika demikian, maka kita akan mengikuti kata-kata Jenderal Besar. Semua orang mengangguk. Lalu mereka bersiap untuk berangkat. Namun, pada saat itu, di atas singgasana di depan aula, tiba-tiba suara dengungan terdengar. Sebuah distorsi ruang berwarna merah darah perlahan muncul. Ketika Xiao menyadari gerakan mendadak ini, Jianyu dan yang lainnya langsung berubah wajah. Aroma ini adalah. Ternyata, pada detik berikutnya, di bawah tatapan mereka, sosok saya perlahan muncul di depan singgasana itu. Saya perlahan duduk, menatap Xiao Jianyu dan yang lainnya. Seluruh angkatan bersenjata berkhianat. Semua ini tentu saja sudah dalam perkiraanku. Sekejap yang lalu, mereka masih membahas bagaimana cara mengkhianati Ling Ye. Di detik berikutnya, Ling Ye langsung muncul. Itu bukan berarti membuktikan bahwa semua yang baru saja dikatakan telah didengar. Dengan sifat iblis ini, dia pasti tidak akan menemukan tempat untuk beristirahat. Di atas tahta, aku memandang semua orang yang berlutut di bawah. Kalian benar. Selama bertahun-tahun ini, kalian telah mengikuti. Aku memang saling memanfaatkan. Apa yang Yang Mulia katakan barusan sepenuhnya adalah salah paham. Aku hanya sedang menguji sejauh mana mereka setia kepada Yang Mulia. Mohon pertimbangkan dengan bijak, Yang Mulia. Xiao Jianyu yang berlutut di depan sangat menundukkan kepala dan segera berkata. Begitu kata-kata Xiao Jianyu keluar, semua orang di belakang langsung merasakan berat di hati mereka. Baiklah, Xiao Jianyu. Bukankah ini jelas kita bersama? Akhirnya, rencana jahat itu masih kamu yang usulkan. Sekarang kamu mengatakan itu adalah untuk menguji kami. Sejak kapan kamu merasa kebohongan bisa menipuku? Di atas tahta, saya memandang rendah kepada Xiao Jianyu. Yang Mulia, saya seharusnya tidak memiliki niat yang lain. Saya pantas untuk dihukum mati. Saya sejenak terpesona. Mohon ampun,
Yang Mulia, saya menjamin dengan nyawa saya. Peristiwa ini tidak akan terjadi lagi mulai sekarang. Saya juga akan memperkuat pengawasan terhadap jenderal-jenderal di bawah saya. Mulai sekarang. Apakah kalian pikir kalian masih punya masa depan? Ling Ye tersenyum tipis. Mendengar kata-kata ini, semua orang bergetar hebat. Segera, semua orang membungkukkan kepala mereka ke tanah. Yang Mulia, ingatlah bahwa kami tidak hanya berkontribusi, tetapi juga berjerih payah. Kontribusi. Saya langsung memotong semua pembicaraan. Dulu, saya memimpin 3.000 tentara iblis untuk menaklukkan dunia. Setelah itu, kalian perlahan-lahan bergabung dengan dinasti Suyan. Meskipun tanpa kalian, dinasti Suyan tetap menguasai dunia. Bagi dinasti Suyan, kalian selalu bisa ada atau tidak ada. Sehingga apa kontribusi kalian? Namun, kalian tenanglah. Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Karena kalian begitu ingin mengikuti Ye Tian. Silakan pergi, aku tidak akan menghalangi. Mari kita lihat apakah Ye Tian bisa mengalahkanku pada akhirnya. Jika pada akhirnya aku kalah, itu membuktikan bahwa aku juga tidak lebih baik. Tentu saja aku tidak seharusnya mengambil nyawa kalian. Namun, jika pada akhirnya Ye Tian yang kalah, aku akan membiarkan kalian pergi tanpa tersisa. Kalian boleh membuat pilihan kalian sendiri. Tapi kalian harus membayar harga yang sesuai untuk pilihan kalian. Begitu kata-kata ini diucapkan, Xiao Jianyu dan yang lainnya masih tidak berani bergerak. Hanya saja mereka berpikir dalam hati apa sebenarnya niat Ling Ye. Tentu saja sebelum kalian pergi, semua yang kalian dapatkan di dinasti Suyue, semua itu harus dikembalikan sepenuhnya. Suaraku kemudian terdengar. Jenderal Xiao, ketika kau memasuki dinasti Suyue, kekuatanmu hanya sekadar tahap Saint Marshal. Kini, saat kau meninggalkan dinasti Suyue, kekuatanmu seharusnya juga pada tahap Saint Marshal. Kalian semua sama. Setelah mengucapkan itu, aku tiba-tiba melambaikan tangan. Tiba-tiba sebuah formasi gelap berwarna merah darah menyelimuti seluruh aula. Xiao Jianyu dan semua orang lainnya terbungkus dalam formasi tersebut. Dalam sekejap, semua orang merasa seolah-olah mereka berada di dalam penggorengan minyak. Energi spiritual yang melimpah dalam tubuh mereka. Semuanya sedang diperas secara gila-gilaan. Setelah beberapa saat, saya tiba-tiba menggenggam tangan saya. Xiao Jianyu dan yang lainnya sontak memuntahkan darah. Pada saat itu, kekuatan mereka semua terjatuh dengan gila-gilaan. Sekarang bawa semua orang bodoh di bawahmu pergi. Meskipun di hati mereka ada banyak kebencian. Xiao Jianyu dan yang lainnya pun kini tidak berani mengeluarkan suara. Semua orang menggigit gigi dan bangkit pergi dengan canggung. Dengan pergi semua orang, seluruh aula hanya tersisa saya dan Zhu Geru. Tidak menyangka di bawah kekuasaan kekaisaran. Ternyata merupakan ajaran yang sangat tidak berharga. Zhu Geru menghela napas. Mendengar itu, aku hanya tersenyum tipis. Bukankah antagonis utama biasanya seperti ini? Pada akhir cerita, dikhianati dan ditinggalkan oleh semua orang. Tinggal sendirian melawan seluruh dunia. Akhirnya kalah dari apa yang disebut keadilan. Namun, Yang Mulia memiliki pasukan 3.000 dewa iblis, itu sudah cukup. Mendengar itu, aku justru tersenyum tipis. Itu masih belum cukup. Aku ingin membangun kembali sebuah kekaisaran abadi yang lebih kuat. Setelah pertempuran ini, aku ingin semua makhluk di dunia ini tidak memiliki kekuatan untuk memberontak lagi. Karena seluruh dunia akan melawannya. Maka, sudah saatnya membersihkan dunia ini. Setelah pertempuran ini, aku ingin tidak ada lagi di dunia ini orang yang dapat bangkit seperti Ye Tian. Aku ingin menginjak seluruh dunia selamanya. Agar semua orang tidak pernah memiliki pikiran seperti itu. Pikiran bahwa mereka bisa mendaki di atas kepalaku. Harus membuat dunia mengerti bahwa dinasti Sui bukan sebuah gunung yang sulit untuk dilalui. Tetapi langit yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun seumur hidup mereka. Langit yang selalu membayangi di atas kepala semua orang. Apakah Yang Mulia benar memiliki jaminan menang dalam pertempuran ini? Zhu Geru memandang Ling Ye. Mendengar kata-kata Ling Ye, dia benar-benar merasa memiliki peluang menang. Segala sesuatu di masa depan sudah ia rencanakan dengan baik. Dalam pertempuran ini, jelas bahwa saya bukanlah lawan Ye Tian. Namun, saya hanya menggelengkan kepala. Apa maksud kata-kata Yang Mulia ini? Sebenarnya apa arti dari ini? Jika dalam pertempuran ini, saya bukan lawan Ye Tian. Lalu, apalagi yang tersisa setelah pertempuran ini? Yang Mulia, apakah mungkin Yang Mulia memiliki cara untuk menghadapi Ye Tian dalam pertempuran ini? Meskipun kalah dari Ye Tian, masih bisa selamat. Maka Ye Tian dan Yang Mulia tidak akan bisa hidup berdampingan. Saya khawatir dia pasti tidak akan memberikan kesempatan seperti itu kepada Yang Mulia. Saya jelas tidak perlu dia memberikan kesempatan apapun. Meskipun hancur lebur, saya pun memiliki cara untuk terlahir kembali. Jadi, apakah Yang Mulia berencana setelah pertempuran ini untuk menyelamatkan nyawa dan bangkit kembali? Namun Yang Mulia, meskipun dapat terlahir kembali, tidak memiliki tingkat kultivasi saat ini. Bangkit kembali sepertinya akan sulit. Itu bukan masalah kesulitan.
Melainkan sama sekali tidak mungkin dilakukan. Aku hanya tersenyum. Ingin kembali dari tingkat kultivasi nol dengan perlahan. Meningkat melalui cara latihan untuk mencapai tingkat tak terbatas. Itu sama sekali tidak mungkin. Jadi aku perlu terlahir kembali dan tetap mempertahankan tingkat tak terbatas. Apakah kamu tahu apakah di bawah langit ini masih ada tempat seperti Tian Su Juedi? Setelah terlahir kembali setelah perang ini, aku membutuhkan tempat yang benar-benar tersembunyi dan aman untuk memulihkan kekuatan. Jadi harus menemukan tempat seperti itu. Semua persiapan pasca perang harus dilakukan dengan baik sebelum perang. Setelah kata ini keluar, Zugeru sedikit mengernyitkan alisnya. Apakah Yang Mulia ingin meniru Ye Tian untuk mencari tempat persembunyian yang aman untuk berkembang secara diam-diam? Jika dia benar-benar yakin bisa menjaga semua tingkat kultivasi pasca perang, maka ini tentu saja adalah cara yang baik. Juga harus menemukan tempat yang rahasia. Saat ini, menurut apa yang saya ketahui, memang tidak ada. Tapi saya bisa mencarinya. Di gedung buku surgawi, Yang Mulia, ada sebuah buku yang bisa. Banyak buku kuno yang mencatat sejarah langit dan bumi. Nama buku itu adalah Rekaman Langit dan Bumi. Jika kita mendapatkan buku itu, saya tentu bisa mencari tempat yang tersembunyi untuk Yang Mulia. Rekaman Langit dan Bumi adalah sebuah buku suci yang lahir dari langit dan bumi. Ini adalah kristalisasi dari seluruh sejarah dan kebijaksanaan langit dan bumi. Buku ini tidak hanya dapat secara aktif mencatat sejarah besar